Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ini udah sih nggak apa-apa kita jelasin. Nah hari ini saya kedatangan, namanya siapa? Ramadan. Ramadan yang kemarin bertemu di Bandung ya. Iya. Di Kabupaten Bandung itu teh desa apa? Desa kan bukan kelurahan? Ya, desa Sukabirus, Kecamatan Citerep. Itu kan Citerep. Ini siapa? Nenek. Ini nenek Haji. Nenek saya, Pak. Oh, nenek Haji ibu. Ya, Ya, mangga. Mangga Bu, mangga. anak ini baik. Iya, teh. Mangga. Ayo. Ayo mangga, silakan. Ini Neng Dewi. Oh, ini Bu Dewi, Bangga sebelah sini. Nah, ini. Ibu di sini aja. Ini situ. Sama, dua-duanya di sini. Oh, dua-duanya sana. Dua-duanya. Tiga-tiganya sini aja. Oh, tiga sana. Biar gampang. Izin apa? Iya, sok atuh mangga. Datangnya sini. Ini cucu yang keberapa, Bu? Cucu yang kedua. Kedua. Cucunya punya berapa? 8. Banyak. Lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cucunya 8, anaknya Ibu berapa? Tilu, Ibu, Ari Ibu asli orang Bandung. Bengkulu, Oh, pindah ke Bandung tahun berapa? 94. Oh, 94 pindah. Pindah ikut suami? Enggak. Pindah sendiri aja. Suami masih di Jakarta waktu itu. Suami di Jakarta, pindah sendiri ke Bandung. Nah, Gitu. cara nyari Wajahnya Bengkulunya masih ada sih. Wajah- Nah, orang Bengkulu. wajah dusun. Oh, dusun, dah lah wajah kota. Terus tinggal di situ. Di desa itu enggak sebelumnya? Dulu tidak ada rumah. Kosong. Tanah itu kosong adalah rumah penduduk dua biji. Oh, dua rumah. Jadi saya itu bikin rumah di situ karena cari yang tanah yang murah. Mm-mm. Jadilah di pojok. Waktu itu masih murah. Murah. Sekarang udah mahal. Itu tempat sampah dulu. Oh. Jadi murah. Itu masih desa bener kan kalau Wah, desa bener. kalau sekarang kan nggak kelihatan desanya, itu Nah. sudah kayak kelurahan. Ya. Sampai kata orang nggak akan laku. Nek, kalau dulu dipanggil tante karena masih muda. Mhm. Tante nggak bakalan laku. Kenapa beli tanah yang paling jelek? Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Kita berdoa kepada Allah. Mhm. Jadi belilah ceritanya Mhm. yang tanah yang ini, Mhm. ya, mana? Tanah yang ini beri samparan segini. Oh, luas berapa ribu meter semuanya? Sedikit. Berapa? Sedikit. Paling- Ada 1 hektar. Enggak. Mhm. Sedikit ada tulisannya di situ. Oh, Ibu beli tanah di sini lah ya. Sama Bapak waktu itu. Enggak, Bapak kan urusannya ke Angkatan Darat. Oh, Bapak tentara. Enggak. Belinya bareng sama Bapak. Oh, belinya bareng sama Bapak. Bapak ini cari makannya di Angkatan Darat. Di Angkatan Darat, tapi bukan makan Angkatan Darat. Bukan. Cari makan. Pelayan, gitu. pelayan Pelayan aja. Angkatan Pelayan. Darat. Nah, belilah tanah di sini, bangunlah rumah. Dari sini belinya. Mm-mm. Sini sana belinya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. setelah 1 tahun, 1 tahun apa 2 tahun tuh Heeh. beli, Mm-mm. manggillah adek karena ini yang punya tanah nawarin, Mm-mm. Bu Nas, beli aja semua ini. Ya kata saya, uang dari mana? Mm-mm. Orang begini ya mau beli tanah semua. Ya cobalah, jadi ditawarin lah adik kandung namanya Alek Ibrahim. Mm-mm. Dibeli dari sini sampai sini Oke. 1000 meter. 1000 meter Heeh. dibeli sama Alek Alek Ibrahim. Ibrahim. Terus Haji Alek. setelah Nah. beli tanah itu, Setelah- kemudian nah, saya bangun. Ini Alek belum bangun. Mm-mm. Nah ini udah dibangun. Adik ini kepengen juga karena ini udah punya Alek. Mm-mm. Adik kepengen. Om ini sepupunya bapak mau juga. Jadi pada beli ke Alek. Mm-mm. Nah ini akhirnya Maksud kita beli juga. saya mikir juga sekalian aja. Anak saya Dewi, anak saya harus beli juga. Dewi ibunya ini? Bukan. 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 Bibi, Iya, tante. tante. Ya, terus
Jadi dibeli juga ini si Dewi, dibeliin sama mamanya atas nama Dewi. Makanya dibikin sini Villa Dewi. Oh, Villa Dewi itu villa namanya ibu ini. Anaknya ibu. Anak bontot. Oh, bungsu. Ya. Tahun 2002. Oke, kemudian dibelilah tanah ini, dibuatlah villa. Bikin villa. Ya, rumah lah ya, petak-petak. Betul, karena anak ini udah dibeliin yang ini. Jadi tanah saya ini, sehamparan ini saya bikin jalan untuk anak pribadi, anak kandung gitu. Jadi saya bikin jalan ini. Tanahnya tanah pribadi. Tanah Dibikinlah pribadi. jalan. Tapi jalannya jalan untuk rumah. Untuk masuk ke rumah ini. Ya, jalan untuk masuk ke Villa Dewi. Oke. Gitu. Yang Ibu Niar ini beli juga ke sini. Nah, jalannya itu ini, Pak. Di depan. Yang Bapak masuk pertama. Ya, yang lewat warung itu dulunya dibongkar. Ya. Kata Ibu Niar, nggak apa-apa. Terus pas bangun, Kak, kita ini adik kakak kandung. Boleh nggak saya bikin jendela di sini biar angin masuk? Boleh, Dek. Nggak apa-apa. Tapi bukan kamu memiliki. Tidak memiliki kamu jalan kamu tetap ini, mau sama Ibu Niar. Jalannya tetap jalan di depan. Jalan ini. Bukan jalan yang di depan ini, yang ditutup sekarang, ya kan? Jalannya yang Dan itu bukan ditutup. Begitu saya beli tanah ini, banyak kambing, banyak apa masuk sini, tanaman-tanaman suka dimakanin. Itu dibikin pagar. Terus takut maling. Ternyata nggak ada maling waktu itu. Tapi setelah saya bikin ini, Ibu Niar ini kan udah bangun nih. Katanya, Kak, aku boleh minta ini ngadep ke sini. Sebenarnya saya keberatan. Tanah saya kok diambil sama Ibu Niar. Ya udahlah, karena dia mohon banget, namanya adik. Nggak apa-apa. Jadi dia terasnya di sini, jendelanya di sini. Tapi tidak memiliki ya, tidak memiliki. Jalan kamu tetap di sini. Dia oke. Belum lama itu suaminya meninggal, dia udah bikin rumah. Stres dia mikirin. Dia jual ini tanpa ngomong sama kakak kandungnya. Akhirnya rumahnya dijual. Setelah suaminya meninggal. Karena menantu orang rumah ini, menantu orang yang beli ini berteman sama menantu adik saya, kerja di Kerawang. Jadi menantu ya adik ibu sama, jadi yang beli itu adalah menantu yang beli rumah. Bapak Indra kemarin. Pak Indra itu adalah menantu temen. Oh, salah. Saya diam dulu deh. Pak Indra itu anaknya Ibu Waluyo ini, Mardati namanya. Nah, ini jualnya itu sama Ibu Waluyo, adik saya ini. Oh, jualnya sama Ibu Waluyo. Ibu Waluyo tuh namanya Mardati. Punya mantu namanya Punya Indra. mantu. Enggak, itu anaknya. Oh, anaknya. Punya mantu. Oh iya, itu anaknya. Yang punya menantu ini Ibu Niar. Yang jadi udah dia jual tanpa ngomong sama saya. Dia udah mufakat, wah, mendadak ya, gitu kan. Mendadak dia jual. Jadi intinya adalah adik ibu punya menantu. Kenal sama Pak Indra itu. Kenal sama Pak Indra. Pak Indra kenalkan Ibu Niar ini ke mamanya. Kemudian oleh adik ibu, gitu kan, rumah itu dijual pada, gitu kan, kepada Ibu Mardati, ya. Suami Ibu Mardati itu Waluyo namanya. Itu kan pada Ibu Waluyo, ya kan. Saya sedih. Kok kamu mau pergi kemana, Dek? Biarlah, nanti aku kan masih bolak-balik lah, katanya. Kalau kangen sama kamu aku sini. Tapi ini dijual, dijelaskan sama notaris. Notaris datang ke saya. Katanya, Bu, ini jalan ibu kan? Iya. Kalau jalan ibu ini jalan Ibu Niar. Tidak bersatu. Sekandung tapi harta tidak bersatu. Gitu, satu kandung tapi harta tidak boleh. Dulu toleran karena itu punya adik kandung, ya kan. Tapi sekarang kan kepemilikannya sudah berubah, ya kan. Ya. Secara personal ibu keberatan. Gini, dia mau suruh tanda tangan. Ibu Mardati ini, bapaknya, mamanya ini nih, Indra ini, tanda tangan, tolonglah Bu, tanda tangan Bu, tanda tangan. Udah itu, saya bilang,
saya nih ngerti juga, biar nggak sekolah ngerti juga hukum sedikit-sedikit ya. Kalau saya nanda tangan, kamu meskipun di sini kamu notaris, berbahaya saya. Bagaimana nasib anak cucu saya? Belum tentu kamu baik. Yang saya katakan baik belum tentu baik. Yang saya katakan jelek belum tentu jelek. Nah ini kamu saya katakan baik, kamu baik, tapi belum tentu baik untuk kedepannya. Belum tentu senada kita. Jadi tidak akan saya mau nanda tanganin yang ibu suruh nanda tanganin karena nggak ada hubungan, segede jarum nggak ada hubungan. Udah itu minggu depannya lagi datang lagi notaris sama anak-anaknya sama cucu-cucunya. Ibu ini agak ini nanti masuk surga bu, tanda tangan lah masuk surga. Saya nggak tahu saya nanti masuk surga apa neraka. Yang penting saya tidak jahat sama orang. Saya harus jujur, harus baik, nggak mau ngambil harta orang, nggak mau juga harta saya diambil, dikuasain. Jadi gimana bu? Ya udahlah kalau kamu memang sepertinya ini banget sama saya, silakan aja lewat, nggak apa-apa. Asal dia tuh baik-baik. Tapi ditanda tangan nggak bisa. Sampai kapanpun selagi saya masih hidup, saya nggak akan menandatangani itu. Yang disodorkan di tanda tangan adalah persetujuan batas. Oh, enggak, bapak. Ya, yang disodorin tanda tangan ke ibu tanda tangan apa? Tanda tangan supaya jalan ini bisa dia berkuasa di sini. Supaya punya akses jalan. Enggak, jalan udah ada, Bu, Pak. Terus? Jalan udah ada. Tapi jalan saya ini 2 meteran, jalan ini 1,5 meter. Dia mau yang ini, terus jalan saya ini namanya udah lama, dipoles, dicantikin terus, keluar dana terus. Kalau ini orang yang ini biasalah, nggak mau ini, nggak seperti itu, kurang cantik lah. Jadi yang menarik jalan saya. Jadi dia minta tolong banget bu, tanda tangan nanti masuk surga bu. Biarlah dia minta jalan yang dianggap itu hak kepemilikan ibu, yang dipercantik itu untuk menjadi akses jalan bersama. Pokoknya ya Iya. begitu. Makanya minta tanda tangan. Akhirnya saya oke lah di sini, saking udah ngelihat orang yang udah minta terus, udahlah bu, nggak apa-apa. Masa saya tukang sampah lewat, tukang pengemis lewat, kalau dia lagi terbuka ya, tikus lewat, kucing lewat. Udah, saking udah kesel saya disuruh tanda tangan terus. Tapi saya tanda tangan, maaf ngomong, demi Allah, sumpah saya tidak akan menandatangan ini. Jadi kamu tetap jalannya ini Ibu Niar. Yang depan itu. Yang ini. Ya, yang Di depan samping, yang saya Pak. pernah lewat itu. Samping, Pak. Yang saya lewat itu di waktu sini. awal masuk. Sumpah demi Allah kata saya. Saya sayang sama ibu, tapi saya untuk nanda tangan enggak deh. Enggak mau saya. Jadi sampai detik ini saya tidak nanda tangan, Bapak. Nggak mau saya nanda tangan. Yang terjadi ya benar begini. Saya nggak nanda tangan, orang mau berkuasa kan. Ini sejak kemarin sejak dibuka berapa 10 tahunan ya. Itu 11 tahun jalan. Motor tuh berapa? 4 apa 5? 4. Hilang terus. Sejak kunci bergabung sama pembantunya ini. Yang saya tahu 2 waktu itu. Dia tahu 2. Nomornya 2. Tapi Yang itu saya tahu. sehingga yang kehilangan motor tuh nangis, berlari ke rumah Pak RW. Pak RW ini jadi pembantu. Pak RW itu ART, asisten rumah tangga di situ di depan. Jadi asisten rumah tangga ini ngajak ke rumah kosan dia. Jadi kos di situ yang kehilangan motor. Nah, jadi saya dengan ada kehilangan motor terus pembantunya ini ngeluarin motor. Itu Orang nggak usah dibahas. ya udah nggak usah dibahas. Jadi itu ceritanya teh. Jadi kehilangan terus. Sejak ditutup ini berapa bulan tutupnya? Ada 1 tahun nggak? Belum genap setahun, Pak. Belum kena setahun, 8 bulan, 9 bulan lah. Sejak ditutup ini aman. Kami nggak pernah setahun lah. Ya. Aman, Pak. Ini nggak ada kemalingan. Jadi kan ditutupnya gerbang itu karena 2 hal, kan?
dalam pandangan ibu kan, kalau saya kan bersihin tengah. Dalam pandangan ibu yang pertama bahwa jalan itu hak milik ibu, Ya. ya kan? Hak milik ibu yang karena dulu beli tanahnya adalah satu hamparan dan dibuatkan jalan itu peruntukannya untuk masuk ke rumah anak ibu sendiri, Ya. ya kan? Bukan jalan untuk kepentingan umum lalu lalang. Bukan, Itu yang bukan. pertama kan. Kemudian kedua, bahwa semenjak gerbang itu kunci kepemilikan kuncinya bersama, Nah, sering hilang. sering hilang barang termasuk hilangnya Motor, motor gitu loh. motor, Kalau kecil aja galon kosong hilang. Sehingga ibu merasa tidak nyaman kalau itu dibuka. laptop, Nah, sering kehilangan. Intinya seperti itu. nah kemudian kan sekarang itu sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan itu adalah akses jalan yang bisa dilewati bersama. Saya nggak menyebut jalan umum. Nah, gitu. Bersama dengan, maksudnya bersama dengan dia. Ya bersama yang rumah ini. Ini keputusan pengadilannya. Iya, Pak. Ini kan keputusannya bersifat ini ya Pak ya. Dimana itu hanya menetapkan saja, hanya menyatakan saja dan tidak bisa dieksekusi. Kan sifatnya deklaratif. Kan di durasi di konten YouTube Bapak yang 41 durasi 11 menit 16 detik itu menyatakan kalau Pak Indra sudah ke pengadilan minta tolong dieksekusi. Iya. Tapi dari pihak pengadilan itu tidak mau mengeksekusi karena ini putusan bersifat deklaratif atau deklaratoir. Dan pengadilan itu udah tahu waktu ke rumah. Oh, berarti ini jalan bukan milik ibu kan? Katanya ngomong sama ibu Mandati. Berarti milik ibu ini, Ibu Nas. Kenapa itu bersifat keputusannya deklaratif, Pak? Karena pengadilan juga tahu itu bukan jalan umum, jalan kepemilikan ibu saya. Dan yang pas di depan jendelanya itu adalah jalan milik saya, ada suratnya. Saya tutup ini karena akhlak saya nggak. Ya. Nah, ini pertanyaannya kan, kalau saya kan tidak dalam posisi itu. Kalau saya kan orangnya yang selalu hatinya terbuka, toleran. Amin. Setiap orang bisa hidup bersama berdampingan. Iya. Setiap orang punya hak sosial, walaupun itu hak kepemilikan kita, tapi ada fungsi sosial untuk orang lain, Iya. gitu loh. Iya. Karena kan kepemilikan mutlak tuh nggak ada bagi makhluk yang beragama. Ya. Semua adalah apa yang kita peroleh itu kan hanya titipan. Iya. Nah, kan kalau hanya titipan, karena kepemilikan itu hanya titipan, maka ada akses yang bisa dinikmati secara bersama. Pertanyaan jawabannya kan karena ibu tadi, ketika dibukakan pintu bersama, kemudian terjadi adalah pencurian. Ya. Kan itu alasannya kan, ketidaknyamanan pemilik rumah. Betul. Nah, bisa nggak ini kemudian didiskusikan secara bersama, dibikin kesepakatan bersama? Kesepakatannya adalah areal jalan itu bisa dinikmati secara bersama. Kuncinya menjadi kunci bersama. Apabila terjadi kehilangan barang, gitu loh. Itu menjadi tanggung jawab si A yang meminta. Kan bisa begitu. Bapak yang terhormat. Nggak usah pakai yang terhormat, itu diskusi, Bu. Nggak penting kalau saya gitu. Bukan masalah ini juga sih, Pak, hanya motor, tapi ketidaksopanan pihak dari mereka, apalagi dari maksudnya? Pak RT. Ya merasa so jago, merasa berkuasa lah. Kalau Sedangkan kita ini kan orang sipil biasa lah. Ya kalau dari pihak sana dikit-dikit kirimin Angkatan bersenjata. kirimin anggota Anggota apa sih? TNI. TNI. Maksudnya? Kirim ini Dia mana? kirim ke rumah. Emang yang anggotanya siapa? Ya saya tidak tahu Nggak keluarga tahu apa keluarga juga. kakaknya apa iparnya saya juga nggak tahu namanya. Terus? Ya ada pokoknya saya sudah ini. Terus? Bermanfaat. Jadi Iya. kita minta pertolongan lah ini. Jadi bukan hanya karena kenyamanan atau kehilangan motor aja, tapi Gini loh intinya, kehidupan bertetangganya tidak harmonis. ya. Dan sekarang saya sebalikin ke Bapak, Hmm. Pak Haji ya, Hmm. Haji Dedi. Kalau Haji. misalnya posisinya dia berada
posisinya di mama saya. Nama bapak udah dijelekin selama 2 tahun, dimasukin ke medsos, dilaporin polisi, pengadilan. Bapak mau nggak? Masih mau nggak terima orang itu Kalau lewat minta jalan? maaf saya pasti mau. Kalau Mereka orang nggak yang ada minta menggugatnya maaf. minta maaf dengan tulus, Betul. kemudian berjanji hidup bersama, saya pasti mau. Tapi mereka tidak ada minta maaf. Sayangnya Pak. tidak ada niatan. Itu malah kita Malah dia dilaporkan berbohong. polisi, Parah. pengadilan. Malah Ini berbohong. masukin ke TV nasional, TV One, MNC TV ya. Mm-mm. Belum lagi ke apa? Redaksi Tribun. Ya beritanya kan saya Ya, belum saya lagi datang ke situ TikTok. kan ada berita itu kan Iya, biasa. iya. Karena saya sering nanganin Iya. rumah ini tembok waktu pernah kejadian saya bongkar sendiri, ayo akur aja, akhirnya akur. Nah ibu bisa akur nggak sih? Saya takut sama Justru- dia itu. Tunggu dulu deh. Kenapa? Bunda ini takut sama keluarga itu. Takutnya kenapa? Kok kunci patah, laporan, kirim pengacara. Ada got mampet, kita minta laporan karena panjang itu. Dia rambut segala. Kan lewat rumah kita, Dia saluran rumah kita minta pertolongan, datang angkatan bersenjata ke rumah. Udah itu malam-malam datang polisi 5 apa. Saya bilang saya ini seperti apa sih? Padahal udah baik banget ya. Udah 10 sampai 11 tahun ngasih dia jalan cuma-cuma 10 tahun. Kenapa jadi berubah? Karena asalnya punya hubungan baik, kenapa berubah? Karena ya pembantunya yang sok jago, Tadi mungkin. konflik-konflik yang terjadi tadi. Oh. Yang merasa sok jago dan Majikannya apa pembantu langsung tidak. dia bertindak. Jadi berita dari Jadi ART. asistennya yang Ya. dalam pemahaman ibu Ya. tidak bisa harmonis dengan ibu dan keluarga. Iya. Dan kalau misalnya ada apa-apa, pemiliknya, maksudnya dari keluarga seberang tetangga saya itu nggak bertanya dulu ke kami, apa sih pokok permasalahannya? Ah. Ini malah kita dilaporkan ke polisi, laporkan Tambah ini. pengadilan. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah proses komunikasi yang tidak berjalan baik. Tidak baik, Hubungan Pak. bertetangga tidak terjalin dengan baik. Kalau kita Padahal mau kami ngomong udah apa? baik. Ya kan, enggak, menurut saya tidak terjalin dengan baik sehingga ketika ada perbedaan pendapat, ada silang pendapat, selalu menggunakan proses-proses hukum Iya, sebagai benar. pendekatan untuk membangun Iya. menang dan kalah. Iya. Bukan pendekatan mencari harmoni Nah. agar dua-duanya ada solusinya, kan begitu bahasanya kan? Iya. Nah, bisa nggak itu diperbaiki? Itu kan persepsi yang dimiliki. Kita sholat istikharah dulu, Pak. Kasih hormon. Kan bisa akur dia udah, yang lalu biarkan berlalu, ya kan? Yang ke depan kita bangun bersama. Justru Di ini, nasional aja yang beda paham, yang genting-genting bisa bareng. Iya. Justru ini Pak, kita kan menyelamatkan mereka dari hukum Allah nantinya. Oh. Kalau kita memberikan hak kita kepada mereka yang Sedangkan punya mereka tidak kekuasaan, itu kan otomatis kan mereka ibaratnya ibunya membawa keturunannya ke masuk neraka. Kalau misalnya Kenapa kita tuh? kan Masuk nerakanya? ibaratnya gini, Kita menjerumuskan dia. berarti. kita kan memberikan izin mereka untuk mengambil hak kita. Nggak ngambil hak. Ya, numpang. misalnya, ya. Mengizinkan mereka untuk menggunakan Numpang lewat. tempat itu secara bersama, numpang lewat. Numpang lewat. Tapi dia udah ada jalannya di sebelah timur. Nah. Kalau nggak ada ya mungkin Kalau jalan sebelah timur itu tidak ada, sejahat-jahat dia ya saya kasihlah jalan tapi meskipun itu ada segitu. jalan. Tapi kan katanya penghuni kontrakannya jadi hilang, tinggal dua Itu orang. bohong. Beda. Ini ada Itu buktinya bohong. Pak. Nah. Ini lagi Penuh. musim liburan. Ini musim libur. Di rumah Sama anak kos di saya rumah juga. Bunda juga cuma 5 orang. Tapi kan itu jadi kalau lewat depan jadi lewat dapur itu saya lihat. Oh, dapur itu dapur belum ada sebelumnya. Pak. dapur itu baru. Baru itu. Dapur itu kan Pertama kali dia belinya lurusan aja Lurusan. Pak. Terus pihak dari tetangga seberang saya itu minta pengen punya dapur. Ini kan kos perempuan. Akhirnya beli lagi ke Om. Ya, bikin sendiri Ini dia kalau dapur. ini datang minta maaf Bu, saya udah yang lalu biarkan berlalu, kita mari membangun masa depan. Iya, Yuk kita kita maafin. bersama-sama. Bisa nggak itu? Bisa, tapi untuk bersama lagi tidak bisa. Untuk lewat. Jadi tutup buku. Iya. Closing. Untuk sementara Pak, kan
masa lalu itu harus kita buka lembaran. Oh, iya, lembaran baru. Apa sih sulitnya? Emang kalau lewat situ secara bersama kemudian tanahnya jadi hilang kan nggak juga? Enggak hilang. Memang nggak hilang. Maaf, Tapi hati belum. Nah, ini Pak. susah dekat sama Allahnya kalau hatinya selalu ada Ya, kebencian. makanya Nggak kita benci. Ada marah. Kita nggak ada benci. Nggak ada benci. istikhara dulu. Trauma saudara. Pak, artinya trauma. Trauma. Ya, Iya. trauma. Bisa kan baik-baikan, udah salaman deh mulai sekarang, tapi bikin perjanjian. Nanti kalau ada barang hilang segala macam, tanggung jawab. Itu nihil Pak, karena udah pernah. Udah digituin sebelum dia lewat rumah kita udah 11 tahun ini, udah digituin. pernah ada kerjasama. Tapi kamu mau lewat sini hati-hati loh. Pagar harus keluar gembok, Gembok. masuk gembok. Itu dari tahun 2002. Dikasih gembok, Pagar dikasih rumah kita gembok. selalu terkunci, Terkunci. buat keamanan. Jadi kalau berdamai sudah berdamai. Iya. Kan kemarin salaman sudah salaman. Tapi untuk urusan memberikan jalan di luar yang didamaikan, yang di luar yang disalamankan. Jadi kalau untuk memaafkan sih kita semua udah Udah maafkan. maafkan. Ya. Cuman Sebagai sesama kalau untuk manusia. jalan itu milik bersama lagi, sepertinya Kurang kalau baik. saya sendiri ya tidak bisa, Pak. Akan Karena terjadi saya lebih, juga lebih parah. sebagai cucunya yang ngelihat nenek saya digugat sampai masuk ke pengadilan itu saya nggak terima sebenarnya. Sampai sakit juga Iya. sama ya. Yang Jan- penting jantungnya. 2 bulan nenek saya sakit. Sebenarnya ini saya dari kemarin ya jujur, Pak. Saya nangis, Pak. Ngelihat nenek saya digini saya karena nggak bisa. karena itu dianggap dampak dari digugatnya ke pengadilan. Iya. Oke. Saya juga tidak bisa memaksa setiap orang untuk memberikan sesuatu yang dirinya bertahan sebagai hak privatnya untuk dipertahankan, hak keperdataannya. Tetapi kalau saya sih tetap menyampaikan hidup berdampingan jauh lebih indah dan lebih bahagia daripada hidup berhadapan satu sama lain, yang satu mangkal nanti takut dua-duanya jadi penyakit. Iya, tapi kita nggak bisa maksa ya. Yang penting apa yang dikeluhkan oleh ibu mengenai penayangan 2 episode yang dulu, saya sudah memberikan ruang bagi ibu untuk menyampaikan apa yang terjadi, apa yang ibu alami, apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat, kan itu, dan apa yang ibu rasakan. Artinya nggak ada satu kalimat pun yang kita potong. Ya Bu ya? Iya. Yang penting kita jelasin ya. Yang berikutnya persoalan mereka mau berjodoh lagi, itu urusan mereka. Urusan Ya, Bu, ya? Allah. Urusan Kalau Allah. jodoh kan di tangan Allah. Ya berjodoh lagi, berjodoh itu berjodoh dalam kebaikan. Iya, berjodoh dalam kebaikan. Dan Allah itu mencintai perdamaian, mencintai Allah kebersamaan, maha memaafkan, Pak. Saya paham. mencintai semuanya dan mencintai semuanya Allah. Benar, kan? benar. Jadi mencintai, bahkan Allah bila perlu kita nggak usah ada rasa curiga apapun deh. Kak, Walaupun itu tidak mungkin. ada sedikit lagi. Ya tambahan. gimana Bu? Dia itu majikannya dan ART asisten rumah tangganya itu suka berbohong. Berbohong itu benar-benar bohong. Termasuk Pak RW itu bohong. Kata Pak RW menjelaskan kepada Bapak, Terus. kata Pak Haji, ini rumah ini dulu punya Ibu Nas. Setelah punya Ibu Nas dijual ke Ibu Niar. Setelah Ibu Niar dijualkan ke itu. Jadi Pak RW juga ada apa suka bohongin orang. Itu saya nggak pernah segede rambutnya saya nggak pernah mempunyai rumah itu. Terus Dan masalah sosialisasi. sosialisasi Bisa ditanyakan dari pihak ujung sana ujung sini lebih kenal Ibu Mardati atau ibu saya, atau lebih kenal Pak Indra atau Ibu saya? lebih tertutup kata Pak RW. Tertutupnya Kan ini, ada Pak. telepon. Iya, ada Iya, telepon. kita Kan Susah sosialisasi. diakses. enggak, Pak. Oh, enggak. Semua bisa Welcome. tinggal nelfon langsung kita buka. Jadi welcome. mohon ya, Pak. Karena Maaf kita nih, cewek semua di jangan sana. dijadikan ajang untuk mempersulit kita untuk silaturahmi ke dalam rumah saya. Saya mempersilakan semua untuk masuk. Teleponnya Boleh. ada. Telepon sudah terpampang. Yang ingin nge-WA ke saya boleh. Waktu itu ada Nelpon ke bel. nenek saya boleh. Emang Bel pun terpasang di sana. hidup di kota ini susah, makanya hidup di kampung kayak saya. Ya kan, halamannya nggak dipagar, terbuka, kucing masuk, kambing masuk, bebas pokoknya. Yang tidak boleh masuk itu istri orang ya. Udah, terima kasih ya. Mudah-mudahan setelah ini Pak, bisa diskusi, ini ada satu. bisa Pak, berembuk ini ada bersama, satu. bisa mencari Pak Haji ada satu lagi. bisa dikit mencari lagi. solusi agar hidup bersama dan berdampingan. Gimana Bu? Saya mau menegaskan di situ Pak Indra mengatakan kalau kita memeras membayar lewat sana harus membayar 2,5 juta per bulan. Demi Allah, demi Rasulullah, Enggak ada. tidak ada. Mau sumpah berdua, sumpah pocong pun tidak ada. Tidak ada Kami ya. minta uang 2,5 Yang juta penting per tidak ada bulan. orang got masuk harus bayar.
jalan lewat harus bayar, jendela harus bayar, nggak ada ya. Bohong, itu bohong. Jadi Jangankan nilai sebenarnya, jangankan untuk membayar Iya. 2,5 juta per Iya. bulan, buka Iya. jendela harus bayar. Untuk berpartisipasi aja, kita Iya. sama-sama kan air kotor lewat Iya. satu jalur itu. Pokoknya itu Nggak- tidak ada. Dia Oke. tidak Kalau ada. 4 kali bayar udah ada. 750.000. 750.000. Itu bayar apa yang pasti? Bayar membantu Setelah tahun bersihan ya. got itu. Oh, bayar orang yang bersihin Iya, got. ada di Dia belakang. bayar. Iya, Ke kenapa? ibu bayarnya. Ke Iya, saya kita kasih dikasih ke kwitansi. Kalau 4 kali rumput yang nggak bayar. dibersihin kan mampet gotnya dia. Kita saluran terus air. setahun Iya. tuh jutaan juga pembersihannya. Jadi Ya pokoknya mah ibu yang sehat. iya Cara, saya. cara sehat itu adalah hidup berdampingan baik dengan tetangga. Betul. Kasih ya. Tetangga Oke, yang seperti mana dulu. terima kasih. Kami mau sholat istikharah dulu. Iya, siap. Apa kata Allah itulah kami akan. Iya, ya istihoroh. Kalau kata istihorohnya, bukain jalan, hidup bersama, kembalilah Hidup. bersatu. Merdeka. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Nuhun ya. Terima kasih ya, sayang. Sama-sama. Ya, Teh.